Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya. Dengan sholawat itulah maka channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Dengan sebuah harapan tentunya insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh dan akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi dari Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Ini dari jam 3 sebelum subuh tadi malam hingga sekarang masih udan, makanya hujannya masih setia turun. Oke, berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih ya. Semoga selalu always dan always selalu tidak pernah never tetap bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan ya untuk men-share linknya ya, link-link kajian dari channel dakwah ini. Jadi jangan kamu unduh, kamu potong-potong sakarmu dewe, semaumu sendiri langsung kamu unggah ulang, jangan. Jangankan nonton yang seperti itu ya, nonton yang cuman satu video walaupun satu video penuh, kalau dia berseri itu tidak bisa. Makanya aku sering sarankan coba lihat secara lengkap dari satu seri sampai ke seri-seri berikutnya gitu ya. Oke. Berikutnya untuk semuanya aku nggak bisa sebut satu persatu dari kalian semua ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Kita sebagai sesama saudara saling mendoakan yang terbaik dan insya Allah doa-doa kita bagian dari doa-doa yang diijabai oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini ini baru sampai kemarin ya. Terima kasih sudah dipaket ya, sudah dipaket. Material kaosnya subhanallah bagus ini ya. Kaosnya katun bagus, itu di paket ada 3, satu untuk itu yang ukuranmu apa tuh L dan aku yang XL ini ya. Alhamdulillah ya, dipakai itu enak, bahan katunnya bagus ya, halus ya, tetapi yang lebih keren lagi tulisannya Islam rasional, Isra. Desainnya bagus. Tapi kalau nanti ada desain font-font yang bervariasi lagi, monggo silahkan. Tapi desain ini juga sudah cukup bagus, ya. Mungkin aku akan menambahkan bagaimana kok dikasih kode QS 10100 gitu aja kodenya. Nanti kan lebih asik gitu. QS di bawah sini ya kecil ya. QS 10100. Ya, itu yang sejalan dengan apa yang kita selalu semboyankan, Islam rasional, karena Allah itu akan tidak suka terhadap hambanya yang tidak menggunakan rasio ya. Sorry. Dan itu kan tertulis di QS 10100 tadi itu ya, Yunus ya. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak menggunakan rasionya, seperti itu ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman tanya seperti Pak Ali kemarin mau pesannya jangan ke saya Pak. Ini alhamdulillah semoga Allah mencatatnya juga sebagai amal soleh. Ini yang merancang, yang mendesain bos kita itu Kang Mas Wahyu dari Brebes ya. Jadi teman-teman yang menghendaki kaos ini silakan bisa japri beliaunya ya, atau komunikasi dulu lewat kolom komentar itu kan ada ya. Oke. Jadi jangan ke aku. Aku ini alhamdulillah terima kasih Kang Mas Wahyu ya, semoga
menjadi amal soleh atasmu, menjadi catatan langit. Sudah dikirimi tiga potong kaos. Dan aku nggak nyangka, aku kira lengan pendek, ternyata dia lengan panjang. Tentunya secara hitung-hitungan ekonomis lebih mahal yang lengan panjang. Jadi dipakai dingin-dingin juga tetap oke ini ya. Ini. Sekali lagi desainnya bagus, raw materialnya, kaosnya juga bagus, jadi ya mantap lah ya. Dan teman-teman yang menghendaki kaos ini silahkan request ke bos kita ya, Kang Mas Wahyu. Dan jangan lupa Kang Mas Wahyu, cuman ini masukan dari aku, kalau bisa diapresiasi ya monggo. Ditambahin QS 10 100. Jadi nama suratnya jangan disebut. Lebih menarik, membuat orang penasaran itu kode angka saja ya. Seperti aku kan Gus Beti 65 nah, gitu. Ya. Oke. Matur nuwun Kang Mas Wahyu nggih, matur nuwun, semoga Allah mencatatnya sebagai amal soleh. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mampir ngombe kali ini masih terkait dengan yang kemarin, bahwa kita mencari wajah Yesus ya. Tapi apakah kita akan menemukan wajah Yesus? Insya Allah akan kita temukan ya. Nah dari situ akan berkembang lagi berdasarkan komentar yang masuk ya. Cuman kemarin itu kalau kalian cerdas, aku mengclosingnya ya, bahwa siapapun dia yang pernah dilihat itu bukan Allah. Nah itu akan kita pertegas lagi sesuai dengan komentar yang masuk di duha saat ini ya. Ini akhir pekan ya. Tapi akhir pekan masa mau pergi-pergi? Hujan ya di sini, hujan terus, nggak tahu tempatmu. Oke. Sebagai wujud penghormatanku, sebagai wujud terima kasihku kepada kalian, aku bacakan dulu komentar-komentar kalian. Pertama dari Kang Mas Isdianto PBTK. Alhamdulillah Gus, si Damanik hadir setia menyediakan waktu untuk menyimak kajiannya, baik tambahan maupun utama. Kalau yang utama di senja hari ya. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Mas, begitu juga doaku untukmu bersama keluarga di Sidamanik. Dari Sidamanik, Sumatera belahan utara, kita terbang ke Depok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Depok hadir Gus, ada Kang Mas Rupano Fitra. Kajian kristologi, dekonstruksi ayat, membedah tiap diksi ayat, membangun kerangka berpikir yang objektif dan rasional, hanya ada di channel ini. Mari kita dukung channel ini dengan menyebarkan link dan bersolawat tentunya. Salam Islam rasional. Isra. Ini permaisuri lagi goreng-goreng. Kalau ini nggak bisa dihambat, mesti masuk ini. Karena suara itu paling sulit, noise itu paling sulit dihambat. Ya salah satunya ya kedap suara. Tapi kan ya kita melakukan apa yang sejauh bisa kita lakukan ya. Nanti kalau rezeki dari langitnya turun, ya, bisa bikin rumah, nggak ngontrak lagi, sekalian ruangan yang kedap suara ya. Jadi suara itu sulit. Kalau cahaya masih gampang. Nah, ini kan hujan gelap, tinggal pasang lampu. Tentunya memang tidak sebagus kalau mentari ya. Ya mentari itu kan lampunya Gusti Allah. Kalau ini kan lampu listrik dari penemuan saintis kita ya. Ya, tapi itu kalau soal gelap itu masih bisa kita atasi. Kalau sudah noise nggak bisa. Jadi kalau ada suara goreng-goreng ya, anggap saja itu musik yang mengiringi kajian Ahad pagi kita di Mampir Ngombe sebagai partai tambahan kajian kita. Oke. Kembali ke Kang Mas Rupano Fitro, terima kasih atas apresiasinya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam juga untuk keluarga di Depok. Terima kasih Kang Mas, terima kasih. Kemudian soleha kita Gispati. Alhamdulillah palu nyimak Tuan Guru. Mari kita mencari wajah Yesus dengan mata pikir. Ya, jadi bukan dengan mata telanjang. Ya, dengan mata pikir. Tapi jangan pernah mencari wajah Allah karena tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, stressing pointnya di sana. Seperti yang disimpulkan oleh soleha kita Gispati ini. Ya, kalau itu dibalik retorikanya, berarti yang pernah dilihat itu bukan Allah.
Yesus itu pernah dilihat, dia hadir dalam lintasan sejarah. Makanya sekarang yang bermasalah itu, apakah lukisan-lukisan itu memang wajah Yesus? Apakah dia benar pernah melihat Yesus? Karena pada waktu dulu dunia fotografi tidak sehebat sekarang. Jadi orang-orang yang pernah melihat Yesus pada saat itu belum berpikir tentang mengabadikannya dalam bentuk foto, lukisan, dan segala macamnya. Dan mereka memang melihat. Tahu? Karena apa? Yesus itu bukan seperti sosok yang dipikirkan oleh mereka-mereka yang menganggap Yesus itu mitos. Yesus itu tokoh yang dihadirkan tapi tidak hidup dalam dunia faktual. Tidak. Bagi kita Abrahamic faith, ya, baik Yahudi, Nasrani yang kemudian menjadi Kristen sebagai penutup Islam, kita sama-sama ya mengakui bahwa Yesus itu bukan dongeng, bukan sosok yang dihadirkan dalam sebuah cerita-cerita tanpa fakta, bukan. Dia sosok yang benar-benar hadir dalam ruang dan waktu saat itu. Nah, kan sekarang ada pemikir-pemikir yang mengatakan, Yesus itu tokoh khayalan gitu, ya. Ada yang berpikir seperti itu, tapi bagi kita tidak. Dia faktual. Aduh, sorry, batuknya masih belum mau kompromi. Itu ya, Kang Mas Soleha kita, Gispati sangat cerdas mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi kalau ada yang bisa dilihat dengan mata telanjang atau bisa dilukiskan dengan perkiraan-perkiraan, itu pasti bukan Allah, gitu ya. Salam Isra, semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dari Palu kita terbang kepada Kang Sahran Gipari. Baru nyimak menjelang maghrib. Wah, berarti lagi sibuk dia. Ordernya lagi banyak. Semoga kesibukannya berkorelasi secara linier dengan isi kantongnya. Oh, ternyata di sana hujan juga ya. Ditemani dengan nasi goreng yang hangat. Oke, terima kasih Kang Sahran Gipari. Berikutnya yang punya Jogja, Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Jogja terbang ke Batam, Kang Ari Prasetyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batam hadir guru di pagi yang cerah, ikut nyimak. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang prima. Dan jangan lupa sarapan pagi sebelum memulai aktivitas menjemput rezeki. Salam Isra Jos. Jadi sarapan pagi itu harus diutamakan ya. Karena apa? Logika tanpa logistik nggak jalan. Logistiknya penuhin dulu. Oke, terima kasih Kang Mas Ari Prasetyo. Berikutnya kita terbang ke Balikpapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus Betik, semoga Gus dan keluarga diberi kesehatan dan banyak kebaikan. Terima kasih, dan begitu juga aku berdoa untukmu saudaraku ya. Izin bertanya untuk Gus dan Pewer di sini. Mohon dijawab dengan santun ya. Apakah dalam Kristen diajarkan asma wa sifat, dalam kurung sifat wajib Allah dan sifat mustahil Allah? Terima kasih banyak. Ini pertanyaannya ke aku atau ke siapa ini? Izin bertanya untuk Gus dan Pewer. Oh, kalau aku jawabnya ya tidak. Aku tidak pernah menemukannya atau belum pernah menemukannya dalam kekristenan diajarin seperti itu, mengenal sifat wajib Allah dan sifat mustahil Allah. Ya, itu adanya dalam perspektif Islam. Tapi Padilla juga harus tahu pembagian-pembagian itu juga itu kerangka berpikir dari ulama kita. Ya, hati-hati. Kamu harus tahu. Jadi itu kesimpulan dari kerangka berpikir para ulama kita. Tentunya berbasikan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, cuman kalau dirincikan tertulis gini, enggak. Sama seperti hukum. Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa? Apalagi setelah wajib, sunnah, sampai lupa aku.
eh, yang dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa, gitu, ya. Terus apa lagi itu? Ada 5 kan? Sampai lupa aku. Itu pemikiran ulama fikih kita yang membagi-bagi seperti itu. Ya. Itu kalau guru Al-Quranku menjelaskan aku itu, dia sambil sama senyum simpul, ya. Karena dia nggak setuju ada dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu ranah fikih, gitu ya. Ya. Jadi kadang-kadang sebetulnya tujuan ulama-ulama kita itu ya bagus untuk meringkas supaya orang awam itu lebih paham memahaminya. Ya. Cuman kadang-kadang kita itu menjadi entry point untuk gampang gitu loh, untuk menyepelekan bahkan. Jadi kalau amalan-amalan sunnah itu karena definisinya dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, orang terus bilang, ah itu kan sunnah. Contohnya sholat rawatib, dia hanya mengerjakan yang homsa saja, maghrib, apalagi isya, subuh, luhur, asar. Tapi qobliyah dan ba'diyahnya nggak dikerjakan karena apa? Ah itu kan cuma sunnah. Akhirnya begitu. Cuman ya bukan kesalahan ulama kita, karena ulama kita itu tujuannya justru membantu kita untuk memahami. Cuman ketika dia sudah didefinisikan, wajib itu apa? Harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan akan berdosa. Sunat itu sunnah, bukan sunat, sunnah hadis bukan ya. Sunnah itu kesimpulannya begini kalau dalam teori fikih. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Itu kalau guru Al-Quranku bahas ini dia tersenyum, dan aku paham arti senyumnya apa. Sebetulnya dia tidak setuju dengan definisi itu, gitu ya. Orang terus menyepelekan, lu habis sholat langsung aja keluar, kenapa sih lu tidak sholat qobliyah ba'diyah? Ah itu kan cuma sunnah. Kalinya begitu. Oke, jadi kalau Kang Mas Norman Padilla mengatakan di dalam kekristenan tentang sifat wajib Allah dan sifat mustahil Allah, aku belum menemukan, atau setidaknya belum lah ya, atau tidak menemukan itu. Ya. Oke, mungkin power lain mau menjawab, silakan. Berikutnya Kang Hermas Edison Kalteng hadir menyimak Gus. 17.45 jadi ngopi malam habis maghrib. Ngopi malam habis maghrib. Oke. Terima kasih Kang Hermas Edison yang ada di Kalteng. Salam untuk keluarga di sana semuanya. Berikutnya Kang Akomar Udin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra. Semoga diberikan kesehatan yang prima dan keberkahan yang maha agung. Beragama itu pakai akal. Agama tanpa akal adalah mitos atau dogma, ya. Akal tanpa agama adalah ateis, ya, seperti saintis itu. Makanya menarik, seorang itu semakin saintis semakin teis atau semakin ateis. Itu nanti ada 2 probability-nya itu, ya. Bisa semakin saintis dia semakin ateis, bisa. Semakin saintis dia semakin teis juga bisa. Ya. Oke. Ya, ini saudara kita mengutip Quran surat yang aku sebut tadi seperti ini, QS 10.100 gitu ya. Bagus. Mengingatkan dan tidak akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah akan menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mengerti. Ada yang menerjemahkan begitu, tidak mengerti, tidak menggunakan rasionya, tidak menggunakan akalnya. Wassalam dari Kota Kembang Bandung. Atur nuhun Kang Akomarudin. Berikutnya Rizal Wahyu Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Semoga tugas-tugas kampusnya bisa diselesaikan. Wah, ini Pablo Escobar ini. Namanya masih tetap pakai Pablo Escobar. Kemarin sudah diingatkan ya. Oke, mungkin perlu proses ya. Ya silakan. Tugas aku hanya menyampaikan ya. Dakwah itu menyampaikan, tidak memaksakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus numpang tanya, kebetulan saya muslim Syiah.
Ibu saya Katolik dan ayah saya Protestan. Wow, mantap juga. Tapi nama kau kok bagus sekali. Katanya kasih nama orang tua kau. Kalau nggak salah namamu kan Muhammad Ramadan siapa gitu kemarin. Ya. Tapi di sini pengakuanmu ayahmu Protestan, ibumu Katolik. Terus gimana benarnya berita itu? Ya. Oke. Dan kamu ngaku saya Muslim Syiah. Muslim Syiah. Syiah itu paling bahaya itu Islam Syiahnya Jawa. Aku berkali-kali ngomong sama teman-teman. Syiahnya Iran dibanding Syiah Jawa itu paling bahaya itu Syiahnya Jawa. Perhatikan begini. Ya. Ini tapi yang ngerti orang Jawa saja ini. Nanti kalau kalian yang bukan orang Jawa, tanya sama orang Jawa. Misalkan dia sudah kaya, hartanya melimpah, kesehatannya juga bagus. Terus ditanya, kamu itu dalam Jawa tentunya, koniku kok orang munggah kaji. Jawabnya apa? Syiah. Artinya, kamu itu kok gak naik haji. Dia jawab, Syiah. Syiah itu nanti dulu. Ya, Syiah. Koniku kok nggak sholat, Syiah. Konku kok nggak poso, Syiah. Konku kok nggak sodako, Syiah. Syiah terus. Syiah itu kalau di Indonesia kan nanti dulu. Jadi disepelekan seperti sunnah tadi disepelekan. Jadi Syiah paling bahaya itu Syiah Jawa. Ya, kalau disuruh apa-apa, ayo tobat Syiah, ayo sholat Syiah, ayo haji Syiah, ayo puasa Syiah, ayo sodako Syiah, selalu Syiah. Ya, jadi masih hebat Syiah Jawa, Syiah Jawa, ya, dan itu lebih berbahaya daripada Syiah yang ada di Iran sana. Aku nggak tahu Pablo Escobar itu ngaku Syiah. Syiah itu banyak macam. Kamu Syiah yang mana? Jangan-jangan kamu ngomong Syiah, kamu sendiri nggak tahu Syiah. Ya, coba kamu belajar dulu, belajar sejarah. Bagaimana proses terjadinya Syiah? Ya, oke. Ini juga ibumu Katolik, bapakmu Protestan. Bagaimana itu liturginya? Karena Katolik Protestan itu beda. Kitab sucinya aja beda. Ada 10 kitab yang tidak diterima oleh Protestan, tapi diterima oleh Katolik. Itu gambling itu. Kalau Deuterokanonika itu ternyata firman, maka Protestan masuk neraka semua karena dia menolak firman. Sebaliknya, kalau Deuterokanonika itu ternyata bukan firman, maka Katolik masuk neraka semua karena dia mengaku firman, ternyata itu bukan firman. Protestan yang masuk surga. Makanya kan aku sudah bilang kemarin, kalau ada orang Kristen, entah itu Katolik, entah itu Protestan, dia bilang terus, kami pasti masuk surga, kami pasti masuk surga. Nggak usah dijawab banyak-banyak, kasih senyum saja. Kenapa? Kitab sucinya saja masih debatable kok. Ya, oke. Saya mau tolong dijelaskan dari tinjauan teologis, apakah ada perbedaan mencolok antara Muslim Sunni dan Syiah, serta Katolik dan Protestan, ya. Karena dari kecil saya Syiah dan banyak teman-teman di sini mungkin nggak tahu Syiah itu apa. Makasih Gus, assalamualaikum. Berarti kamu tahu Syiah itu apa? Seharusnya kamu deskripsikan dulu. Syiah itu Syiah apa dan yang bagaimana. Jadi aku bisa memberikan jawaban. Kalau cuman kamu Syiah, iya Syiah yang mana kamu itu? Syiah itu tadi macam-macam, banyak. Kalau kamu tanya tentang teologi Sunni Syiah, selama syahadatnya itu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak menggantikannya dengan Ali Rasulullah, maka tidak ada masalah. Mau si A, mau si B, mau si C, mau si D, nggak ada masalah. Tetapi kalau sudah mengganti sosok Kanjeng Nabi Muhammad menjadi bukan lagi dia, itu bermasalah. Karena syahadat, dua syahadat, pertama syahadat kepada Allah, kedua syahadat kepada Kanjeng Nabi, itu fundamental.
tidak bisa diganggu gugat. Lah kalau kamu bicara tentang konsep teologisnya, kamu ada Syiah yang mana? Aku enggak tahu. Ya, aku enggak tahu. Karena Syiah itu macam-macam. Orang kalau bahas Syiah itu tidak mudah. Kalau aku Syiah, enggak. Aku Sunni, enggak. Kenapa? Aku enggak ada urusan sama Syiah sama Sunni. Lalu bagaimana? Islam apa kamu? Aku berislam berdasarkan pengetahuanku tentang Al-Quran dan hadis. Itu aku jawab. Enggak Sunni, enggak. Memangnya Nabi Muhammad Sunni? Memangnya Nabi Muhammad Syiah? Itu kan kerangka berpikir. Ya silakan saja orang mau berpikir. Kalau aku enggak mau. Aku bisa berpikir sendiri kok. Aku laki-laki, dia laki-laki. Aku punya otak, dia punya otak. Itu yang diucapkan oleh sahabat Umar. Sahabat Umar itu walaupun bekas preman, tapi kerangka berpikirnya, otaknya juga main. Nanti ada kisah khusus kenapa pengangkatan sahabat Umar untuk menggantikan Khalifah Abu Bakar itu terlambat. Ada masalah di sana. Gitu loh. Ya, kalau aku enggak, kalau aku kan sudah bilang, aku ini elang, aku akan mendidik kamu menjadi elang, bukan bebek. Ya, bukan bebek, tapi elang. Aku enggak ada urusan, mau Sunni, mau Syiah, si B, si C, enggak ada urusan. Ya, itu semua lahir sebetulnya dalam persaingan politik. Itu masalah politis, bukan masalah teologis. Cuman karena masalah politisnya tidak dimanage dengan baik, akhirnya lari menjadi masalah teologis yang sekarang orang nggak tahu, dikirain Sunni Syiah itu basic permasalahannya adalah teologis. Bukan, itu politik kekuasaan. Makanya aku bilang Arab itu dulu jauh sebelum Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan Islam itu sudah sering tarung berpecah belah antar klan menindas. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dikatakan dulu kalian itu sudah ada di tepi jurang neraka, tapi kalian dipersatukan oleh tali Allah. Apa tali Allah itu? Islam. Maka ketika Kanjeng Nabi Muhammad mangkat, mulai lagi penyakit lama, peperangan di antara mereka hadir, rebutan kekuasaan. Nanti ada Bani Umayyah sama apa lagi? Bani Hashim. Itu rivalitas terus itu. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad, bibit itu lahir lagi. Nanti itu kulminasinya ada ketika estafet khalifah. Apa itu khalifah? Tahu nggak kamu? Nanti lupa lagi. Apa itu khilafah? Tahu nggak kamu? Itu perspektif kita Al-Quran. Jadi kalau ngomong Al-Quran nggak ngajarkan khalifah dan khilafah, dia ngajinya kurang jauh. Walaupun dia profesor doktor nggak ada urusan, berarti dia ngajinya kurang jauh. Itu konsep Quran nih, nggak boleh diingkari kok. Diingkari. Katanya profesor, katanya doktor. Kok nggak tahu? Sampaikan seperti aku telah menyampaikan. Jadi orang itu paham. Ya, maka seketika estafet kekhalifahan itu jatuh atau dipegang oleh Sayyidina Ali, di sana mulai bibit-bibit itu tumbuh. Kan Sayyidina Ali terus tersisihkan itu, maka dia bergeser ke Irak karena di sana banyak pendukungnya. Kemudian pusat pemerintahan Islam tidak lagi di Madinah, dibawa ke kemana itu? Ke Syam, Syria sana. Di sanalah nanti jadi pemisahan antara negara dan agama itu mula-mulanya itu ada di Syam sana itu. Jadi ulama ngurusi agama saja, umarok ngurusi negara saja. Padahal konsep Islam ulama dan umarok itu jadi satu. Itu. Nah, intinya nanti pertarungan kekuasaan lahirlah Sunni Syiah. Aku nggak tahu kamu ngomong-ngomong berani mengklaim kamu itu Syiah. Kamu benar-benar tahu Syiah itu apa dan bagaimana? Jangan-jangan ngomong tok kamu itu. Ya. Itu yang bisa aku sampaikan. Kalau masalah tentang Katolik dan Protestan kemarin sudah dijawab lah itu ya. Di waktu kedatangan tamu mualaf
soleha kita dari Katolik yang menjadi Islam itu juga kan sudah dijelaskan. Ya. Oke, itu Kang Mas Pablo Escobar ya. Ya, terserah kau lah mau pakai nama itu, yang jelas aku sudah mengingatkan. Berikutnya, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gus Beti, Depok hadir selalu Gus. Katakan terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Apakah terpenuhi unsur agamanya itu? Kalau kitabnya abu-abu, konsep Tuhan juga belum clear. Konsep ibadat tidak mencerminkan seorang hamba. Ini bukan cuma satu Gus yang bermasalah. Salam Isra. Ya memang. Masalahnya jadi bertumpuk-tumpuk. Ya, terima kasih Kang Dian Prasetyo ya. Dari Depok. Depok banyak ya. Coba kalian bikin grup Depok lah. Berikutnya udah setengah jam. Waduh. Mbak Luisa Adriana. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikutnya Kang Irfan Al Akbar masih ikut menyimak wajah Yesus. Kali ini dari Mes Jambi sebelum meluncur pulang ke Malang Jatim. Oke, selamat dalam perjalanan, selamat sampai tujuan. Dalam ridho Gusti Allah Kamu Agung. Ya. Berikutnya ini Kang Wahyu 72 ini bosnya kaos ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Brebes nyimak Gus, salam Isra. Salam Isra juga untukmu. Kemudian El Diablo hatur nuhun kenging katilunya. Terima kasih Kang El Diablo. Berikutnya Kainko hadir guru GM, semoga sehat selalu. Terima kasih. Ini ada di Borneo nih Kainko ini. Jumat Wage, Assalamualaikum. Pekalongan masih nyimak. Terima kasih Kang. Arif Musinin, Kang Arif dari Tuban, terima kasih. Kang Gatot Sunardi 84. Dari mana Kang asalnya ini kan? Gue bukan kaleng-kaleng, mantap GM. Terima kasih Kang Gatot. Terima kasih. Matur nuwun. Ya. Kang Didik dari Kang Didik ini Brebes. Nyimak Gus, oke, monggo. Hari Sunandar jempol, oke, terima kasih. Nah, ini haleluya, aku sudah ingatkan juga ya. Ya sebaiknya jangan pakai nama itulah ya. Seandainya wajah Tuhan terlihat, ya Yesus kasihan dong Oten yang buta dari lahir nggak pernah melihat Tuhannya. Seperti berarti Yesus pilih kasih dong, gitu. Oke. Kemudian Pudi 99 Gus, oke. Ini ada yang komen politik dan panjang sekali. The real Presiden RI ke-7, aku nggak baca lah. Oot banget kamu, ya. Kita tidak bicara mau presiden siapa kayak itu belum dalam domain kita ya. Tiba-tiba kamu nyelonong masuk saja di sini. Oke. Sudah aku baca. Ya, sekarang oh ini ada Kang Mas Denny ini. Kang Mas Denny siapa ini? Denny Riberu ya. Kang Mas Denny Riberu, kadang-kadang kebalik Doni Ruberu ya, sebetulnya Denny Riberu. Dia mengutip begini, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Masalahnya nyarinya di mana? Itu harus kamu jawab. Kamu mencari Tuhan, dia nyarinya di mana? Di rumahnya para filsuf gitu, di jago-jagonya filsafat sana kamu cari Tuhan, atau di Alkitab? Berikutnya Matius 23 35 sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila mana kami melihat Engkau? Waduh. Jadi melihat Tuhan ini. Engkau lapar, kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum.
Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing. Waduh, Tuhannya dilihat lagi ya. Karena engkau itu merujuk ke Tuhan di situ ya. Dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit dalam perjalanan dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Carilah Tuhan maka dia akan menemukanmu. Iya, nyarinya di mana? Kalau kamu cari Tuhan, itu nyarinya di mana? Ya. Salam sehat selalu. God bless you all. Oke, terima kasih. Nyarinya di mana? Ya. Coba aku akan sedikit kasih komentar. Jadi gimana tajuk kita nih ya? Tajuknya gini aja. Dan ini agak kerepotan karena ini seharusnya literal bukan verbal ya. Literal bukan verbal. Karena kalau verbal dia sama saja dan kamu akan bingung. Karena begini, kalau verbal Tuhan memang bisa dilihat tetapi Tuhan tidak. Bingung toh kamu? Karena verbal. Tapi nanti kalau kamu baca dia literal, literasi tulisan kamu tidak akan bingung. Kalaupun bingung, setelah aku jelaskan, kamu akan bisa memahami. Tapi kalau verbal, kamu mesti bingung. Jadi ya, Tuhan itu memang ya bisa dilihat, tetapi Tuhan tidak. Itu tajuk kita kali ini ya. Oke. Makanya kalau mencari Tuhan itu jangan di rumahnya Tertulian. Maka kalian akan didogma oleh konsep Tritunggal. Itu tidak alkitabiah. Berapa lama aku belajar Alkitab, tidak ada satu keterangan pun menjelaskan seperti apa Yesus katakan bahwa Allah itu Tritunggal. Yang Yesus katakan Allah itu tunggal. Terus kalian ngomong Allah Tritunggal. Yang kalian ikuti siapa? Alkitab atau Tertulian? Yang pertama. Yang kedua, publik tetap bingung. Tetap bingung. Yang aku bilang kemarin, sebetulnya Yesus itu insani atau ilahi, Allah atau manusia, bingung. Tapi kan konsili tidak menyelesaikan masalah. Dilanjutkan ke Kalkedon, justru memasukkan Roh Kudus menjadi salah satu dari Allah. Maka untuk mengantisipasi itu, lahirlah sebuah pemikiran duinatur. Dan itu tidak alkitabiah. Nggak ada. Jadi duinatur itu juga melanggar kebenaran rasio. Sama seperti Tritunggal, melanggar kebenaran rasio. Karena memang semuanya dogma. Yang namanya 100% Allah, 100% manusia, Alkitab tidak pernah mengatakan. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah menjelaskan dirinya, dia 100% Allah, 100% manusia. Konsep itu dari mana? Dari dogmanya Apolliniaris. Gitu loh. Masalahnya, makanya kalau kita mau mencari Tuhan, mencarinya di mana? Apakah di rumah-rumahnya para filsafat itu atau di Alkitab? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Atau di Alkitab. Sekarang aku mau nukil aja nih ya. Aku mau nukil nggak semuanya. Tadi aku sudah baca semua yang ditulis sebagai komentarnya si Denny, itu aku sudah baca semua. Kita merujuk saja sekarang ke Matius yang 37 aja ya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Wah, berarti Tuhan bisa dilihat. Ya, kan begini kalimatnya. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau? Artinya kalimat ini ketika kami melihat engkau lapar, gitu loh ya. Dan kami memberi engkau makan, ya. Atau haus dan kami memberi engkau minum. Makanya tajuk kita, Tuhan memang bisa dilihat, tapi Tuhan tidak.
Ini semoga bisa dipahami. Pertama aku jelaskan, buka otakmu, buka pelan-pelan. Sudah dibuka? Oke. Masukkan kata-kataku ya. Pertama, huruf-huruf Ibraniun dan huruf-huruf Arabiun tidak mengenal huruf besar, huruf kecil. Ya. Tidak ada huruf besar, huruf kecil. Masalahnya ketika sebuah narasi yang itu disampaikan ya, dalam edisi bahasa Arabian atau Ibraniun, yang namanya terjemahan itu sudah bergeser kata, bergeser bahasa. Ditulis menjadi berbeda juga. Ada huruf besar, huruf kecil karena ditulis pakai huruf-huruf Latin. Ya. Kita lihat di sini. Ya. Kata Tuhan ya, di dalam Matius 25:37 itu yang besar cuman T-nya. U sama H dan A dan N itu kecil. Ya. Dan itu kalau kita lihat ke edisi Inggrisnya itu adalah Lord, not God. Jadi Denzel the righteous answer him saying, Lord, when so we the and hungry and the feet or thirsty house and give the drink. Jadi di sini Lord bukan God. Paham? Lihat ini. Ya. Di sini. Di komentarnya si Denny supaya bisa langsung ya. Lihat tuh Bapak mau ke situ ya. Lihat nih. Kami nggak ada papan tulis di sini. Lihat. Tuhan ya, itu tertulis dalam huruf besar semua. Dibaca ya Tuhan verbalnya, tapi literalnya beda. Tuhan ini dengan Tuhan yang dimaksud di Matius 25:35-40. Inilah yang aku katakan bahwa terjemahan itu bermasalah. Terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Sementara teman-teman Kristen pegangannya itu cuma terjemahan doang. Ini Tuhannya lihat. Ya, Tuhannya Tuhan begini. Secara verbal ya ini Tuhan, tapi literalnya nggak sama dengan ini. Ini dibaca ya Tuhan juga. Lihat nih, Tuhan. Secara verbal ya Tuhan, tapi literalnya beda. Nah, Tuhan yang ini itu nggak bisa dilihat. Tuhan yang ini bisa dilihat. Maka kalau di sini kami melihat engkau, maksudnya Tuhan, mana tadi lari di sini, ya? Mana tadi? Harap sabar. Ini namanya kita melakukan kritik teks, ya. Jadi walaupun kita bukan sekolah di sekolah teologi tingkat doktoral, kita juga melakukan kritik teks, ya. Mana tadi? Mana tadi? Tuhan mana tuh? Tuhan, 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 di mana? Terus, ini udah Matius ini, di sini. Sebentar lari dia. Nah ini dia. Tuhan, bila manakah kami melihat? Tuhan ini memang bisa dilihat. Tuhan yang ini bisa dilihat. Aduh. Tuhan yang ini bisa dilihat. Tapi Tuhan yang ini kagak bisa dilihat. Tuhan ini kalau dalam terjemahan Inggris dia menjadi God, dialah yang diibadahi. Kalau Tuhan yang ini aku bacakan tadi, dia sudah menjadi Lord, tidak menjadi God. Ini Lord. Yesus itu lepernya Lord. Dia tidak pernah disebut God. Cari terjemahan bahasa Inggris. Ya, oke. Tuh,
Ya, supaya kalian ngerti. Nah, sekarang aku bacakan sebagai pelengkap sebelum aku tutup. Ya. 3 kitab ini masih dalam satu kerangka berpikir yang sama. Perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir sama. Kita mulai dari perjanjian lama ya. Exodus, Keluaran 33 ya. Lagi firman-Nya, engkau tidak akan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Iya. Lu nggak usah lihat wajah Tuhan. Matahari aja lu lihat lu mampus. Padahal matahari itu ciptaan Tuhan. Terus lu mau melihat yang menciptakan. Exodus 33 ya. Kemudian aku cari ke perjanjian lama. Makanya ketika Musa, Kanjeng Nabi Musa mau menerima Ten Commandment, itu dia sendiri loh. Bangsa Israel itu tidak mau menemani karena mereka tahu melihat Allah itu mesti mampus. Nggak ada yang kuat. Sudah dikatakan di sini Keluaran 33. Engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Itu perjanjian lama. Sekarang kita lihat perjanjian baru. Yohanes 5:37. Ini yang bilang Yesus ini, telingamu buka. Kamu percaya nggak sama ucapan Yesus? Jangan ngaku-ngaku pengikut Yesus tapi nggak percaya sama ucapan Yesus. Apa katanya? Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus itu utusan, bukan yang mengutus. Yang mengutus itu Bapa, gitu loh ya. Nah kalau membedakan utusan dan yang mengutus dan nggak bisa, memang agak ribet menjelaskan ini. Bahasanya perlu ditingkatkan kemampuannya. Oke. Dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Siapa yang bilang? Yesus. Jadi rupanya yang mengutus Yesus itu, yaitu yang disebut Bapa, yaitu dia Allah, itulah Tuhan, tidak bisa dilihat. Ya. Dan itu 2 kali disebutkan oleh Yesus. Dia mengatakan juga di Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Tidak ada. Ya. Oke, perjanjian lama sudah. Perjanjian baru sudah. Perjanjian terakhir, kamu bisa lihat di Al-Qur'an ya. Surat apa ini ya? Aku bacakan begini. Coba ketik Dan tatkala Musa datang, itu surat apa? Lihat di Al-Quran digital ya. 143:7. Apa surat Al-Is 7 itu surat apa? Surat 7, surat Isra. Iya. Coba kamu lihat dulu. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman ya kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah kepadaku diri engkau ya, agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhan yang menamparkan diri ke gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur, luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Ya. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Ketemu deh? Teman-teman lain coba bantu. Itu surat apa? Aku belum sempat cek tadi ya. Coba aku lihat di sini. Begini teksnya. Dan tatkala Musa, itu diketik Musa itu keluar semua itu tuh. Dan tatkala
Teman-teman di rumah cari. Loh, nggak mau dia. Ya. Dan tatkala Musa datang, ya. Gak apa-apa ya, panjang sedikit. Ya, ini ketemu dia. Jadi surat 7. Benar ini. Surat dia pakai bahasa Inggris sih, agak bingung aku. Verse 143 chapter 7 gitu ya. Jadi maksudnya bahasa Inggrisnya itu surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayatnya 143. Dan ketika Musa datang ya untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman, Tuhan itu nanti cari original teksnya, dia bisa ilah bisa rob. Ya. Datang kepadanya Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau. Engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah gunung itu, jika ia tetap di tempatnya, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Stressing pointnya apa sih? Nggak jauh beda, ini hanya pengulangan supaya, karena ini urgent, ini perlu, maka perlu diulang-ulang, itu ada sunahnya. Supaya otak-otak kalian terbuka. Stressing pointnya, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, Torah, Injil, Al-Quran masih dalam satu nada. Apa? Allah itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Jadi kalau Yesus itu kalian lihat, bisa. Cuma kan kalian tidak hadir di ruang dan waktu pada waktu Yesus hidup. Dulu murid-muridnya ya ketemu, ya melihat Yesus. Orang-orang di Yerusalem, di Nazaret bagaimana si Yohanes Pembaptis mau membaptis Yesus kalau dia tidak bisa melihat Yesus yang di Sungai Yordan itu? Masalahnya sekarang ketika Yesus mau dilukiskan atau mau dijadikan foto, itu bukan orang-orang yang dulu pernah berinteraksi dengan Yesus. Jadilah lukisan-lukisan khayalan seperti sekarang yang kita bisa dapatkan. Sekarang begini, misalkan ini, aku ngobrol berat ini sama anak sekolah teologi ya. Menurut dia nggak apa-apa katanya. Ya sudah, loh, nggak ada apa-apa. Sekarang aku kasih gambar ini. Kalau ini Yesus, kamu percaya? Percaya nggak kalau ini Yesus? Karena kalau kamu klik, ini Yesus ini di Google ini Yesus. Aku waktu diskusi itu bilang, kita tidak bisa menggambarkan seseorang yang objek nyatanya itu ada. Yesus itu kan aku bilang dia bukan tokoh dongeng, dia bukan yang mitos, dia ada hadir dalam ruang dan waktu kehidupan manusia saat itu. Dan dia bisa dilihat. Maka untuk teman-teman yang kesulitan untuk mengenal siapa Yesus, ya, pakai aja parameter yang paling mudah. Dia Allah atau manusia. Maka kriterianya adalah dia bisa dilihat tidak. Karena Allah tidak bisa dilihat. Sampai di sini dulu, semoga bisa menimbulkan pencerahan bagi semuanya, terutama itu untuk saudara kita Manukan Pun itu ya. Dari sini bisa kita merujuk kebenarannya ya. Sehingga kita mengenal Yesus dengan tepat. Ya. Memposisikannya dengan tepat bahwa dia bukan Allah. Oke? Teman-teman Islam ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an dalam bingkai imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Ya? Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.